Imam Mahdi, sosok misterius yang namanya menggema di balik tirai akhir zaman, disebut dalam banyak hadis sahih sebagai pemimpin agung yang akan menegakkan keadilan di tengah dunia yang porak-poranda. Tapi pertanyaan yang menghantui banyak hati, siapakah sebenarnya Imam Mahdi? Apakah ia sudah lahir? Atau apakah dia tengah bersiap muncul dari balik tabir takdir? Dan inilah pertanyaan paling kontroversial hari ini. Apakah Muhammad Qasim dari Pakistan adalah Imam Mahdi? Sosok yang diyakini oleh sebagian orang memiliki mimpi-mimpi ilahi dan petunjuk dari langit. Apakah benar atau hanya ilusi yang mengaburkan kebenaran? Mari kita telusuri jawabannya. Berdasarkan Al-Quran, sunnah Nabi yang terpercaya, dan penjelasan para ulama besar yang lurus ilmunya dan jernih akidahnya. Karena di akhir zaman, kebenaran hanya akan bersinar bagi mereka yang mencarinya dengan hati yang bersih. Imam Mahdi. Dia bukan tokoh rekaan, bukan dongeng pengantar tidur umat yang haus keadilan. Ia nyata, disebut berkali-kali dalam hadis-hadis sahih oleh Rasulullah dengan ciri-ciri yang jelas dan tegas. Ia dari keturunan Nabi melalui jalur mulia Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Namanya Muhammad bin Abdullah, menggema seperti nama Nabi kita dan ayahnya. Ia akan dibayat di hadapan Ka'bah di tengah dunia yang kacau balau ketika umat tak lagi tahu kemana arah harapan. Sebuah pasukan akan dikirim untuk memeranginya, namun bumi akan menelan mereka hidup-hidup. Itulah tanda dari langit bahwa Mahdi adalah kebenaran. Ia akan memimpin selama 7 tahun bersama Nabi Isa alaihissalam, menghancurkan kezaliman, mengangkat keadilan, dan menegakkan cahaya tauhid di seluruh penjuru bumi. Para ulama tak berselisih soal ini. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi telah mencapai derajat hasan hingga mutawatir makna. Kita tak bisa menolaknya, bukan karena keyakinan semata, tapi karena kebenaran itu sudah dituliskan. Muhammad Qasim bin Abdul Karim, seorang pria dari Pakistan yang mengklaim telah mengalami ratusan mimpi sejak usia belia. Mimpi-mimpi yang luar biasa, bertemu dengan Allah dan Rasulullah. Dalam mimpinya, ia mengaku diberi misi, menyebarkan cahaya Islam ke seluruh dunia, dan menyelamatkan Pakistan dari kehancuran. Ia menegaskan, "Aku bukan Nabi, aku bukan Imam Mahdi." Namun, justru sebagian pengikutnya percaya sebaliknya. Mereka meyakini dialah yang dimaksud dalam nubuat hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Yang lebih menggemparkan, beberapa orang dari Indonesia dan Malaysia mengaku mendapat mimpi serupa, mimpi tentang Qasim. Dan dari sana, keyakinan mulai tumbuh bahwa Muhammad Qasim adalah sosok pilihan langit. Lewat media sosial, mimpinya menyebar cepat, menjadi bahan perbincangan, menjadi keyakinan, atau mungkin hanya ilusi. Pertanyaannya sekarang, apakah ini kebenaran dari langit? Ataukah hanya fata morgana akhir zaman? Saatnya kita bandingkan dengan tenang dan dengan ilmu, nama dan nasab. Hadis Nabi menyebut jelas, Imam Mahdi bernama Muhammad bin Abdullah, sedangkan Muhammad Qasim bernama Muhammad bin Abdul Karim. Sudah tidak sesuai secara literal. Lebih jauh lagi, Qasim tidak memiliki silsilah resmi sebagai keturunan Nabi melalui jalur Sayyidah Fatimah. Padahal itulah syarat utama Mahdi menurut banyak hadis sahih. Tanda-tanda kemunculan Mahdi. Apa yang dikabarkan Nabi, baiat di depan Ka'bah, belum terjadi. Pasukan yang ditelan bumi, tidak ada. Kepemimpinan dan perjuangan menegakkan keadilan, belum terlihat. Imam Mahdi yang sejati tidak akan mengaku-aku. Ia akan dimunculkan oleh Allah di waktu yang tepat, dengan tanda-tanda besar yang tak bisa disangkal. Klaim berdasarkan mimpi. Muhammad Qasim menyebarkan seluruh pesannya lewat mimpi. Namun dalam Islam, mimpi bukanlah hujjah. Tidak ada hukum, akidah, atau kepemimpinan yang diambil dari mimpi. Ulama sepakat, setelah wafatnya Nabi Muhammad, wahyu telah terputus. Imam Mahdi tidak akan muncul dengan segudang mimpi, tapi dengan tindakan nyata, kepemimpinan sejati, dan akan diakui para ulama dan umat di zamannya. Tidak ada satupun ulama kredibel yang menyatakan bahwa Muhammad Qasim adalah Imam Mahdi.
Sebaliknya, para ulama memperingatkan keras agar umat tidak terjebak pada klaim spiritual yang tidak memiliki landasan syar'i. Imam Mahdi tidak membutuhkan promosi. Ia tidak muncul lewat kampanye digital, bukan lewat video mimpi viral, dan bukan lewat pengikut fanatik di media sosial. Ketahuilah, Imam Mahdi akan dimunculkan oleh Allah dengan tanda-tanda besar yang mengguncang dunia, bukan dengan spekulasi. Dan saat waktunya tiba, dunia akan tahu, tanpa perlu ditebak, tanpa perlu dipromosikan. Maka jawabannya jelas. Muhammad Qasim bukanlah Imam Mahdi menurut pandangan Islam. Ia tidak memenuhi kriteria nama, nasab, tanda-tanda kemunculan, dan bukan pula cara penyampaian yang diajarkan agama ini. Sebagai Muslim kita harus waspada, jangan mudah tertipu oleh mimpi yang mengatasnamakan agama. Karena Islam sudah sempurna, dan kebenaran hanya diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Imam Mahdi akan datang pada waktunya, bukan karena kita mencarinya, bukan karena viralnya nama, tapi karena Allah lah yang akan menampakkannya dengan tanda-tanda yang nyata, bukan sekadar cerita. Tugas kita hari ini bukan mengejar mimpi, tapi meniti jalan yang terang, jalan ilmu, iman, dan amal. Dan pada akhirnya, wallahu a'lam bissawab. Allah lah yang maha mengetahui segalanya. Kita hanya hamba yang mencari kebenaran dengan hati yang tunduk dan pikiran yang jernih.